Selanjutnya, pengenalan akademik dan struktural kampus STTI NIIT oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STTI NIIT kepada Ibu Haristiani STMkom dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan siswa semuanya. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Saya akan memperkenalkan akademik di STTI NIIT. Bentar, saya share dulu. Muncul ya. Ya, ini nama-nama pimpinan STTI NIIT dari masa ke masa, dari awal berdirinya STTI NIIT. Yang pertama ada Ibu Insinyur Tusigo Tama MSc menjabat sebagai pimpinan atau ketua STTI NIIT tahun 2003 sampai 2014. Kemudian ada Bapak Dr. Bobi Reza Eskom MM tahun 2014 sampai 2018. Dan saat ini Ibu Dr. Trinugi Wiraharjanti STMkom menjabat dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan ini struktur organisasi yang terdapat di STTI NIIT. Jadi nanti kalau jika ada yang ingin disampaikan terkait perkuliahan atau yang terkait dengan kampus, kalian bisa menyampaikan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Paling atas Ibu Ketua yaitu Ibu Dr. Trinugi Wiraharjanti STMkom yang biasa dipanggil Ibu Ira. Selamat pagi Ibu Ira. Kemudian saya sendiri Haristiani, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kemudian ada Bapak Kris Elisangan, Eskom MM, Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Pengembangan. Selamat pagi Pak Kris. Pagi Bu Ari, selamat pagi semua. Kemudian ada Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Jeffrey Rahmadian Eskom Mkom. Pagi Pak Jeff. Selamat pagi Bu Hari, selamat pagi rekan-rekan semua. Kemudian juga ada Bapak Himawan Eskom Mkom, beliau adalah Kepala LPTF. Kemudian ada Ibu Bunga, Kabak Umum Personalia. Kemudian ada Pak Fajar Septian SPD Eskom Mkom. Selamat pagi semua. Beliau adalah Kabak IT dan juga Kaprodi SI. Jadi yang terkait dengan Prodi SI, mahasiswa Prodi SI bisa menyampaikan kepada Pak Fajar. Kemudian untuk Kaprodi TI-nya ada Pak Ari Santoso, STMkom. Beliau tidak bisa hadir hari ini. Kemudian ada Kepala BAAK, Ibu Aini. Pagi semuanya. Dan ada Bu Hari. pagi Bu Ai. Kemudian ada Pak Joko, Eskom Mkom, Kabak Marketing, dan juga Kabak Kemahasiswaan dan Alumni. Nah ini kalau terkait kemahasiswaan bisa bertanya dengan Pak Joko. Pagi semuanya. Dan Pagi juga Bu dengan Hari. Pak Jeffrey. Pagi Pak Joko. Nah kalau terkait keuangan ini bisa dengan Ibu Khairia Nirmala atau biasa dipanggil Ibu Irma. Kemudian kalau koordinator pusat bahasa ada Ibu Santi Stianingsi SPD MPD. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Nah kalau mau belajar bahasa Inggris bisa sama Bu Santi nih ya. Boleh, Bu. Nah, Dan nanti kemudian, mungkin yang berkaitan sama yang TOEFL dan lain-lain juga bisa menghubungi saya, Bu. ya betul sekali. Nah, kemudian nah ini yang pasti akan sering dicari hampir setiap hari ini teman rekan sejawatnya Bu Aini yaitu Mas Aji dengan Mbak Rere, itu staf BAK. Jadi ini semualah struktur organisasi yang ada di STTI NIIT. Sudah ada keterangannya dan juga fotonya.
Nanti silakan yang kalian ingin menyampaikan sesuatu disampaikan sesuai dengan bagian masing-masing. Berikutnya kita lihat profil singkat terkait STTI NIT. Di sini kita sudah copy pastekan status prodi SI dan juga TI bahwa prodi kita ini aktif semua di PD Dikti ya. Jadi tidak ada yang tidak aktif, semuanya aktif. Yang SI akreditasinya baik, yang TI akreditasinya B. Kemudian kita biasanya nyebut STTI NIT itu brand name-nya tuh iTech. Jadi kadang kita sudah terbiasa memanggilnya iTech. Jadi tapi kalau nama di PDDIK-nya itu STTI NIT, tapi brandnya itu iTech. Nah, di iTech sendiri ada 2 prodi, Teknik Informatika dan juga Sistem Informasi. Kemudian peminatannya ada 2 untuk masing-masing prodi. Untuk Teknik Informatika, peminatannya networking, yang suka jaringan bisa memilih peminatan networking. Dan yang sukanya mobile application bisa pilihnya ya mobile application peminatannya. Tapi peminatan itu nanti akan diarahkan bukan di semester 1, 2, 3. Ya, biasanya di semester 5 sudah diarahkan peminatannya mau kemana. Kemudian kalau sistem informasi ada 2 juga peminatannya, enterprise system information dan juga multimedia. Kampus iTech ini sangatlah istimewa ya. Kalian ini bisa dibilang sangat beruntung juga bisa bergabung di kampus iTech. Kenapa? Karena ada beberapa kelebihan dari kampus iTech sendiri. Yang pertama, integrasi kurikulumnya dengan sertifikasi internasional. Contoh, sudah ada Huawei, ada Cisco, ada Oracle Academy. Jadi kalian masih semester 1 pun dengan mata kuliah komunikasi data, kalian sudah mendapatkan sertifikasi internasional Huawei. Huawei sendiri bukan sertifikasi yang kalau bahasa sekarang tuh dibilangnya kaleng-kaleng ya. Jadi memang benar-benar sertifikasi internasional yang memang sudah memiliki nama dan itu sangat bergengsi kalau dipakai untuk melamar pekerjaan. Selain Huawei ada juga Cisco. Ya, nah nanti yang mengambil peminatan networking untuk prodi TI itu Cisco-nya akan diberikan sampai Cisco 1, 2, 3 sampai mendapatkan CCNA jika lulus ya. Dan ini kalau kalian kursus itu harganya lumayan mahal, bisa jutaan. Tapi di iTech sendiri itu sudah masuk ke dalam kurikulum mata kuliah, artinya benar-benar sudah free masuk ke dalam biaya SPP. Jadi ketika kalian nanti lulus, kampus itu sudah membekali kalian bukan hanya ijazah aja, tapi sudah membekali dengan beberapa macam sertifikasi internasional. Jadi kalau misalkan melamar pekerjaan, kompetitor kalian kampus negeri, kalian nggak usah minder. Kalau kampus lain berbekal hanya ijazah, kalian tuh bekalnya banyak. Tadi ya, selain ijazah, kalian juga berbekal sertifikasi internasional. Nanti ketika mau sidang TA pun kalian disyaratkan harus mengikuti uji kompetensi yang sertifikatnya dari BNSP. Dan juga kalian harus mengikuti ujian tes bahasa Inggris, yaitu TOEFL tadi dengan Bu Santi. Nah, itu sudah berapa banyak sertifikat yang akan menjadi modal kalian melamar pekerjaan yang bersaing dengan kompetitor kalian. Selain itu, di iTech sendiri tadi kelebihannya selain terintegrasi dengan sertifikasi internasional, mata kuliahnya juga berbasis proyek. Artinya contoh aja, semester 3 kalian sudah harus membuat proyek PBO dengan pemrograman Java. Itu proyeknya itu bukan hanya sekedar buat, tapi kalian nanti akan disidangkan sama seperti PKL, sama seperti TA, dan itu harus bikin laporannya, di hardcover juga, dikumpulkan juga di perpustakaan. Nah, itu nanti bisa jadi portofolio kalian. Nah, di iTech sendiri, selama kalian kuliah, itu kalian ada 4 mata kuliah project. Nah, bekalnya nambah banyak kan ya? Selain sertifikasi-sertifikasi tadi, kalian udah punya 6 project.
Proyek 1, 2, 3, 4, PKL, dan juga TA. Dan juga sertifikasi-sertifikasi yang lain. Saya yakin dengan modal seperti itu, kalian tidak akan kalah saing ketika melamar bekerja dengan kompetitor-kompetitor yang lain, mau dia dari kampus swasta lain ataupun dari kampus negeri. Nah, itu semua tujuannya supaya ITEC dapat menghasilkan lulusan sebagai sarjana komputer dengan kompetensi yang berstandar internasional. Ini dia yang sudah bekerja sama dengan ITEC, ada Akademi Alibaba Cloud, ada Huawei, ada Oracle Academy, ada Cisco, ada BNSP. Ini kita sudah kerjasama semua. Nah, kemudian untuk perkuliahan, karena kalian ini masuknya di ganjil ya. Nah, ini masuknya ke tahun ajaran ganjil 2021-2022. Karena kita masih mengalami pandemi, bukan kita aja ya, hampir seluruh dunia, dan khususnya di Indonesia, kegiatan perkuliahan yang dilakukan masih secara online dengan menggunakan e-kampus dengan alamat websitenya ikampus.i-tech.ac.id. Ini kalian nanti akan mendapatkan penjelasannya bagaimana cara penggunaan e-kampus oleh Pak Fajar. Jadi selama perkuliahan kita nanti masih e-learning, websitenya yaitu tadi ikampus.i-tech.ac.id. Selain untuk perkuliahan, di e-kampus juga nanti kalian misalnya semester depan KRS, isi KRS online di e-kampus. Kalian mau cek berapa jumlah tagihan kalian di e-kampus. Kalian mau lihat nilai juga di e-kampus. Semua kegiatan akademik dilakukan di e-kampus gitu ya. Dan juga ini berikut beberapa aturan perkuliahan yang harus ditaati oleh mahasiswa. Yang pertama, kehadiran itu minimal tidak boleh di bawah 70%. Kalau kehadiran di bawah 70%, otomatis nilainya E. Jadi saya yakin kalian pasti bisa. Karena dengan kuliah e-learning ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pakai handphone juga bisa. Dan setiap minggu itu kalian harus download modul, membalas forum dosen. Jadi dosen nanti setiap minggunya akan membuatkan forum, kalian replay, atau kalian juga ada yang mau didiskusikan, bisa di media forum tersebut. Dan juga dosen akan mengupload tugas. Dan kalian juga mengupload jawabannya di e-kampus juga. Tapi kalau untuk video conference itu akan dilakukan 2 minggu sekali dan juga sesuai perjanjian antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kehadiran kalian setiap minggunya itu dihitung dari keikutsertaan video conference, membalas forum, dan juga upload tugas di kampus. Bukan salah satunya, tapi ketiga-tiganya. Jadi harap diperhatikan bahwa kehadiran kalian itu dihitung dari ketiganya, bukan salah satunya. Ya. Ini kalender akademik kita yang reguler dan juga yang kelas karyawan di semester ganjil tahun ajaran 2001-2002. Di sini bisa dilihat kita akan mulai perkuliahan untuk yang reguler tanggal 13, artinya Senin, 2 hari lagi ya. Sedangkan yang kelas karyawan dimulai tanggal 16. Ini nanti bisa kalian lihat, nanti akan dibagikan di grup, dibagikan di kampus, dan juga akan dibagikan di milis. Kalian bisa lihat tanggal-tanggal kapan sih UTS, kapan UAS, kapan UTS susulan, kapan UAS susulan, kapan sidang proyek yang sudah mengambil mata kuliah proyek. Kalian harus perhatikan baik-baik tanggal-tanggalnya, ya. Jadi kalian juga harus aktif. Oh iya, ketika misalkan ternyata kemarin tidak bisa ikut UTS karena sakit, berarti harus ikut UTS susulan. Oh, jadwalnya tanggal sekian sampai sekian. Buru-burulah mendaftar ke bagian staf BAK. Jadi diperhatikan tanggal-tanggalnya ya. Nah, demikian pengenalan akademik dari saya. Semoga saja perkuliahan kalian di semester
ganjil ini bisa berjalan dengan lancar dan masa studi kalian sampai lulus menjadi seorang sarjana komputer lancar, tidak menghadapi hambatan, dan kalian bisa menjadi seorang sarjana yang unggul baik dari hard skill maupun juga soft skill, karena untuk saat ini selain hard skill, soft skill juga penting ya. Percuma pintar tapi kalau karakter kalian tidak baik. Jadi harus balance antara hard skill dengan soft skill. Jadilah generasi teknologi yang benar-benar unggul. Balance antara hard skill dan juga soft skill. Itu saja pengenalan akademik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.